Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tersenyumlah. Kamu akan terima sesuatu hal yang berharga ini. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, buat Aquarius, kita akan cek ya, untuk sesuatu hal yang berharga yang akan segera kamu terima. Apakah itu? Dan ingat ya, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita susun dulu ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Taurus, Virgo, Capri, ada The Chariot, ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagi ya. Dan di bottom of the deck ada Knight of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini aku melihat ada Knight of Pentacles. Nah, beberapa dari kamu akan menerima sesuatu hal yang begitu sangat berharga. Nah, ini ada koin diinjak oleh seekor kayak rusa gitu ya, rusa. Nah, ibarat kata kamu itu sudah memiliki sesuatu hal saat ini. Mungkin kamu yang sudah mapan atau kamu sudah punya pekerjaan dan itu adalah sesuatu hal yang berharga. Ya sebenarnya orang-orang belum tentu bisa seberuntung kamu. Tapi ingat, jangan sampai kamu itu kayak menyia-nyiakan ya, kayak tidak menjaganya dengan baik pekerjaan itu. Jangan kamu anggap remeh atau kamu sepele dengan pekerjaan itu. Ibarat kata tekunilah pekerjaan itu, karena bisa jadi pekerjaan itu nantinya yang akan mengangkat derajat hidup kamu ya. Jadi suatu hal yang berharga itu terkadang tidak hanya dalam bentuk uang saja, bukan, atau dalam bentuk emas, enggak, emas, perak itu ya tidak. Tapi pekerjaan yang kita miliki saat ini, jika itu akan bisa membuat hidup kita berubah, ya jagalah pekerjaan itu. Jangan sampai kamu menyia-nyiakannya. Arti kata banyak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kamu di sini, ya banyak. Jadi begitu kamu menemukan pekerjaan, ya tekunilah. Jangan kamu ngerasa, ah aku nggak nyaman, oh gajinya kecil, oh ini begini. Nah, jika kamu merasa ada satu hal-hal yang membuat kamu kayak nggak nyaman, jadi cobalah berusaha untuk berpikir ke depan. Kalau memang kamu menemukan suatu hal yang baik nantinya, selain pekerjaan ini, ya tinggalkan gitu loh. Intinya jika kamu menemukan pekerjaan yang kamu anggap ini adalah pekerjaan yang baik, jagalah. Ya, jangan kamu sia-siakan. Itu yang aku lihat di sini. Intinya kamu di sini akan jauh lebih harus berhati-hati. Gitu ya, berhati-hati karena apa? Ya mungkin saja dengan pekerjaan yang kamu tekuni itu banyak orang-orang yang merasa kayak ya mungkin iri sama kamu atau tidak suka kamu, sehingga mungkin mereka melakukan apapun untuk bisa menghancurkan kamu gitu ya. Mungkin membuat kamu tidak punya pekerjaan atau kamu naik turun jabatan ya begitu. Intinya kamu lebih berhati-hati aja. Oke, karena kamu di sini sudah seperti memiliki satu pekerjaan yang membuat kamu itu kayak ya sudah nyaman ya begitu. Oke. Apalagi di sini ada Ten of Pentacles. Nah, ini gambaran ya. Di mana ya kamu akan memiliki, selain kamu orangnya mapan, sukses dalam bisnis, sukses dalam karir, karena yang aku katakan tadi, kamu itu sudah memiliki sebuah lahan yang harus kamu olah gitu ya. Nah, jika kamu olah dengan baik, maka kebahagiaan ini akan menjadi milik kamu. Ini adalah suatu hal yang berharga. Kamu punya keluarga, terus kamu juga punya uang ya,
punya cuan, dan kamu juga mungkin punya anak atau mungkin peliharaan ya. Dan itu kamu harus jaga baik-baik ya. Intinya jangan sampai harta yang berlimpah ruah itu membutakan mata kamu, membutakan hati kamu, sehingga nantinya menyakiti orang-orang terdekat kamu. Oke, jadi sekarang jika kamu sudah sukses, sudah mapan, ya, intinya bahagialah kamu dengan pasangan kamu. Jika kamu sudah punya pasangan, jagalah pasangan kamu itu. Terkadang kan banyak nih orang-orang yang sudah mapan, berjuangnya dari awal nih berdua gitu ya, sama-sama. Tahu-tahu nantinya udah sukses, dia bermain, bermain mata gitu ya, bermain hati, ya mungkin saja dia menghadirkan orang ketiga, itu karena uang gitu loh. Uang itu kan bisa merubah segalanya. Ya, jadi ini yang aku katakan mungkin lebih berhati-hati saja. Kamu itu sudah memiliki hal yang berharga, mungkin keluarga yang sayang sama kamu, apalagi kamu yang sudah merintis dari awal bersama-sama ya. Jadi lindungi dia, jaga dia sebaik mungkin, jangan karena harta, karena uang, kamu ataupun dia berubah gitu loh. Berubah mungkin pengen cari yang lain lah, pengen bersenang-senang lah atau apa gitu ya. Jadi ini yang aku rasakan ya dari energi kamu di sini. Intinya jaga hubungan ini. Karena ini begitu sangat berharga buat kamu. Kamu udah bahagia di sini, ya. Oke. Nah, apa lagi di sini? Yang terbaca ada Seven of Pentacles. Nah, di sini aku juga melihat ada proses yang kamu lewati dulunya. Kamu ya mungkin kamu tidak langsung ya di titik ini. Dulunya kamu itu juga berada di titik terendah, di mana dulunya kamu mungkin tidak punya pekerjaan, di mana dulunya kamu itu tidak apa ya, kayak tidak disukai orang, dijauhi orang, atau tidak ada yang membantu. Mungkin itu yang membuat kamu akhirnya bangkit, ya, dan kamu bersabar melewati proses itu. Nah, dengan kesabaran kamu inilah yang dikatakan kesabaran ini adalah suatu hal yang berharga yang kamu miliki sehingga kamu bisa mencapai titik ini. Oke? Nah, jadi benar-benar Seven of Pentacles ini, kesabaran kamu itu akan membuahkan hasil. Hasilnya ya ini, cuan, lagi-lagi tentang uang di sini. Pekerjaan, kemapanan kamu, kesuksesan kamu ya. Semoga aja hal yang berharga ini akan selalu kamu miliki selamanya ya, jika kamu bisa menjaganya dengan baik. Oke? Apalagi di sini ada Five of Swords. Aku juga melihat beberapa dari kamu pernah sih ya mengalami suatu hal yang sulit untuk kamu pikirkan gitu ya. Mungkin ada masalah yang kamu hadapi dan kamu tidak punya jalan keluarnya. Tidak punya jalan keluarnya. Nah, disitulah akhirnya pernah kamu juga surrender, meminta kepada Tuhan ya. Intinya ya menguatkanlah diri kamu agar kuat dalam menjalankan hidup. Dan saat kamu surrender, disitulah Tuhan mulai memberikan kekuatan kepada kamu untuk bangkit dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kamu. Nah, makanya di sini saat kamu sudah menemukan itu, ya kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan kamu sia-siakan gitu loh. Jadi hal yang berharga ini adalah suatu hal yang memang sulit kamu dapatkan dulunya. Oke? Butuh perjuangan di sini. Banyak perjuangan yang sudah kamu lakukan sampai kamu ingin menyerah. Di saat kamu ingin menyerahlah, kamu mulai sadar untuk surrender kepada Tuhan. Ya? Oke? Dan lanjut. Deceriot. Nah, aku melihat juga beberapa dari kamu, ada yang sudah lama menikah misalnya, ya, sudah lama menikah dengan banyak perbedaan antara kamu dengan dia, mungkin perbedaan usia kah, perbedaan jarak, itu membuat kamu dengan dia kayak ngerasa sulit nih menemukan keturunan, mendapatkan keturunan gitu ya. Tetapi dengan kesabaran dan akhirnya dengan perbedaan yang terjadi antara kamu dengan dia, kamu mendapatkan keturunan. Ya, karena mungkin juga surrender usaha kamu juga. Apalagi ada yang sudah bertahun-tahun nih, yang sudah menikah tapi tidak punya anak. Namun, aku melihat, ya dengan usahanya kamu dan surrendernya kamu, Tuhan berikan anak kepada kamu. Semoga ya, dalam waktu dekat ini atau dalam tahun ini, kamu akan mendapatkan seorang anak dari hasil pernikahan kamu dengan seseorang. Semoga ya. Karena ada juga teman aku sendiri loh, ini kejadian nyata. Udah 10 tahun menikah, tidak punya anak. Terus ya mungkin banyak perbedaan sih antara dia, tapi mereka bertahan. Terus mereka mencoba ikhtiar, berdoa, berusahalah ke dokter ini, ke dokter itu. Sampai pada akhirnya satu titik di mana dia mungkin surrender. Surrendernya itu dengan cara apa? Mensedekahkan 1 bulan gaji suaminya. Dan alhamdulillah setelah mensedekah itu, ya dia hamil.
Sekarang udah punya anak 2 di umur 44, 45, anaknya 2, tapi yang intinya umurnya sih baru kelas 4 SD lah gitu ya. Masih ya dia udah tua tapi ya masih muda sih anaknya gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin jadi saat kita ikhtiar ya. Di sinilah akhirnya satu hal yang berharga akan kamu miliki segera, seorang anak. Oke. Semoga ya, aminkan saja hal yang baik-baiknya. Ini hujan. Semoga aja nanti aku bisa ngeditnya ya, tidak ada suara hujannya. Karena jarang-jarang aku mendapatkan waktu yang bisa membuat pikiran aku cerah gitu. Karena hari ini kosong ya personal readingnya, karena aku off dulu gitu. Nah di sini ada Six of Swords. Six of Swords ini adalah gambaran di mana akhirnya kamu bisa melihat pelangi, ada kebahagiaan. Ya, kenapa ya? Karena kamu pernah dulunya berada di kesedihan yang cukup luar biasa, tidak punya solusinya gitu loh. Kamu tidak punya solusi untuk mengakhiri masalah ini. Namun ternyata hadirlah seseorang yang membawa kamu pergi dari kesedihan menuju suatu kebahagiaan. Arti kata saat ini kamu akan mulai melihat pelangi yang begitu indah. Ya, ini adalah satu hal yang berharga. Seseorang yang kamu miliki ini sangat berharga sekali karena dia bisa memahami kamu. Nah, jika ini terjadi, ada seseorang yang mungkin awalnya tidak kamu inginkan, awalnya tidak kamu sukai, tapi dialah yang kamu butuhkan sebenarnya, yang bisa membawa kamu keluar dari keterpurukan, kesedihan. Nah, disitulah akhirnya kamu sadar, dia adalah orang yang aku butuhkan dan harus aku jaga sebaik mungkin. Ini adalah satu hal yang berharga. Seseorang yang dulunya tidak aku sukai, ternyata dialah yang aku butuhkan. Luar biasa ya, luar biasa. Pasti ada ya yang mengalami hal itu. Namanya hidup ya. Inilah yang terbaca. Ada Six of Wands. Nah, ini ada juga sih ya, beberapa dari kamu akan terkoneksi lagi nih dengan seseorang di masa lalu. Seseorang di masa lalu ini ya, dia itu adalah orang yang memang benar-benar menghargai satu hubungan. Tetapi dulunya mungkin itu dia ataukah kamu yang mungkin tiba-tiba aja hilang begitu saja. Nah, namun di saat adanya penyesalan, di saat mungkin dia berada di dalam keterpurukan, dia mencari kamu lagi. Dan dia sadar bahwasanya kamu itu adalah orang yang terbaik. Bahwasanya kamu itu adalah seseorang yang benar-benar dia cari selama ini. Ya, ada pada akhirnya ada kebahagiaan yang terjalin antara kamu dengan dia. Dan ini adalah satu hal yang berharga, terkoneksi kembali dengan seseorang di masa lalu. Ya, ini juga merupakan hal yang benar-benar kayak, ya akhirnya seseorang ini saat datang yang kedua kalinya atau yang kesekian kalinya, dia akan berkomitmen. Karena di sini banyak orang ya yang akan merayakan pertemuan kamu. Seolah ada perayaan kecil gitu ya, kayak komitmen, mungkin bertunangan kah, atau mungkin pernikahan di sini. Oke, ini aku lihat buat kamu ya, teman-temanku. Kita akan coba lihat ya dari kartu orakel. Bagaimana? Ya, sesuatu hal yang berharga apa lagi yang akan kamu dapatkan di sini? Kita akan coba cek. Oke. Kita ambil 3 kartu ya. Wow. Apa yang akan terbaca lagi? Ya. Nah, lagi-lagi di sini ada check compliment. Ini juga satu hal yang berharga. Kamu akan mendapatkan apresiasi untuk diri kamu. Itu dari siapa? Mungkinkah dari perusahaan atau mungkin dari Tuhan semesta alam ya. Kamu diberikan sebuah kekuatan, kamu diberikan sebuah nilai, kamu diberikan sebuah talenta ya. Dan akhirnya kamu begitu sangat menghargai diri kamu. Oke, ini terbaca. Oke, kita akan coba lihat apa lagi. Invite your pair to tea. Nah, bisa jadi ya, kamu akan bertemu nih dengan seseorang. Seseorang ini bisa dikatakan orang baru atau orang lama. Kalau di sini sih orang lama ya, orang lama yang akan ketemu dengan kamu. Pertemuan ini akan menghasilkan sebuah hubungan atau komitmen. Semoga ya. Oke, apalagi di sini ada business valid. Sebuah harapan kamu itu akan jadi nyata. Benar-benar kamu menikmati hidup kamu saat ini ya. Ke depannya, kamu akan ngerasa hidup kamu itu begitu berarti, begitu berharga, karena apa yang kamu harapkan itu terwujud. Apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta kepada semesta itu terwujud di sini. Oke. Nah, apalagi di sini ada it's time to stop procrastinating, ya. Di sini kamu tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Waktu ini cukup berharga ya. Sesuatu hal yang berharga, ada waktunya ya. Kamu benar-benar menciptakan suatu kehidupan yang benar-benar kayak berubah. Ya, kamu tidak akan menyia-nyiakan waktu
menyanyiakan pekerjaan, kamu sangat menghargai waktu, ya. Apa yang bisa kamu lakukan saat ini, ya kamu akan kerjakan. Kamu tidak akan menunda-nundanya. Ini adalah satu gambaran atau satu poin kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan. Atau satu poin kamu untuk mendapatkan suatu hal yang berharga dalam hidup kamu. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Semoga aja jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan dan ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.